Jumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta pada siang hari ini. Tentunya yang tadi kita sudah bahas dan sangat seru dengan teman-teman saya, Mas Sigit dan Mas Olek, beberapa hal terkait pilkada serentak dan sinkronitas program-program pemerintah baru yang nantinya di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang nantinya tanggal 20 Oktober akan dilantik. Ada beberapa hal yang tadinya yang sudah kita bahas di sini terkait sinkronitas program-program tersebut di pemerintah daerah ataupun di wilayah pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa hal. Nah, saya bergeser ke Mas Sigit nih ya. Boleh, Mbak. Mas Sigit, terkait tadi sudah disampaikan oleh Mas Olek perihal bagaimana DPRD mensupport beberapa hal program-program pemerintahan yang baru, karena memang ini pilkada ataupun pemilu serentak tahun 2024 ini benar-benar yang memang baru ya kita lakukan di tahun 2024 atau di tahun politik 2024. Tentunya terkait alokasi anggaran, tentunya harus bagaimana kelonggaran itu harus dilakukan. Di awal tadi kita bahas 2025 KUA-PPAS, kita sudah bahas selesaikan di periodisasi Dewan yang kemarin 2019-2024. Nah, kita spill tidak ada ya terkait program makan siang gratis. Nah, tentunya itu menjadi PR seandainya nanti pemerintah pusat yang nanti tanggal 20 Oktober itu akan dilantik, seandainya harus istilahnya ada instruksi perpres ataupun apapun itu bentuk payung hukumnya, itu daerah-daerah yang belum mengalokasikan program tersebut agak-agak ya kebingungan terkait hal tersebut. Apakah dari sisi DPRD nih fungsi anggaran tentunya, karena kita ada fungsi anggaran tentunya itu berperan dalam hal tersebut. Apakah Mas Sigit punya ide dan gagasan nih, kira-kira kalau adanya ada instruksi baik itu dari pemerintah pusat terkait sinkronitas program, di mana itu nantinya harus diliniarkan di pemerintah daerah atau di wilayah masing-masing kabupaten kota, seperti apa, Mas? Terima kasih Bu Dian. Ya, tentu saja langsung saja menusuk ke masalah makan gratis ya. Makan gratis ini ya memang kalau kemudian bahwa ide awalnya ini adalah semangatnya luar biasa, karena ini kan kemudian berbicara tentang nutrisi anak, kemudian ada banyak hal ya, apalagi juga menyasar ke siswa-siswa ya, siswa-siswa sekolah yang ada di nasional. Nah, ini memang akhir-akhir ini memang beberapa bulan ini menjadi isu hangat secara nasional, karena memang kita belum mengetahui kemudian kalau ini sinkron bahasanya, yang harus disinkronkan. Harus disinkronkan kan berarti harus ada yang utamanya nih yang disinkronkan bagian kita nih nanti disinkronkan apanya ini. Jadi aspek-aspeknya, kemudian banyak hal yang perlu disinkronkan ini apa ya, ini perlu sebuah kajian dan tentu saja implementasi anggaran ya Mas. Implementasi anggaran bagaimana nanti perimbangannya seperti apa, karena wacana sekarang ini masih banyak debatable ya, banyak, karena makan gratis ini kan secara nasional hampir menyasar ratusan juta siswa, kemudian ratusan triliun gitu kan untuk tahun pertama, setelah tahun keduanya itu berarti sekitar 490 triliun. Efek positif ekonominya di wilayah di pemerintahan pastinya UMKM juga akan hidup, seperti apa itu? Nah, ini kemudian akan berbicara tentang tata kelola keuangannya tentu saja itu. Ya kan, apakah misalkan kalau di Yogyakarta ini ada sekitar ratusan ribu kalau nggak salah saya baca. Nah, itu nanti implementasinya seperti apa? Ya kan, yang harus kita keluarkan seperti apa? Tentu saja misalkan tadi kalaupun harus membutuhkan anggaran atau alokasi dana daerah, bisa kita masukkan di anggaran perubahan di tahun 2025. Ini yang menjadi M3 point-nya. Tapi tentu saja kita akan mencermati banyak hal yang besok ke depannya ketika ini benar-benar menjadi kebijakan nasional, nanti dampaknya positifnya, negatifnya, sehingga kita punya firm yang benar-benar akhirnya makan gratis. Betul. Makan gratis ini
benar-benar bisa sangat bermanfaat dan multi memang efek player positif ya. betul. Oke. Jadi kan banyak juga nih kan UMKM-nya mau seperti apa besok nih. Ya, yang Ya terlibat. kan, yang oke. mau apa dimasak bareng-bareng kan gitu. Oke. Bahasa Ya. sederhananya di masyarakat kan Ya, seperti itu ya. betul, betul. Ataukah bahasanya kemarin juga mau di pihak ketiga kan misalnya. Atau seperti apa? Atau seperti Kita kan belum gitu. tahu ya Mas ya. Kita Nah, belum oke. tahu, tapi tentu saja kita pasti akan merespon secara positif Oke. hal-hal yang sifatnya kebijakan nasional seperti itu mungkin. Oke, Mas Sigit. Jadi artinya dari kacamata DPRD, dari fungsi legislasi maupun penganggaran support lah ya. Pasti Kalau kita memang itu support, kalau outputnya memang positif, apalagi beberapa program tersebut multi efek player positifnya dari UMKM ataupun hal-hal yang bisa support itu juga ikut hidup. Artinya Betul. ekonomi tetap berputar Betul. secara kondisi di di daerah. Itu untuk meminimalisir angka inflasi ya. Inflasi itu benar-benar bisa menekan inflasi, laju inflasi di wilayah di pemerintahan khususnya di provinsi yang ada di wilayah Indonesia tentunya. Dari Mas Olek mungkin juga bisa menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut. Artinya program perencanaan presiden terpilih tersebut pasti ada beberapa penambahan juga terkait alokasi anggaran. Tadi sudah disampaikan Mas Sigit. Nah, dari kacamata DPRD di sini dari sisi pengawasan, dari sisi pengawasan nanti seperti apa bisa disampaikan di podcast ini dari hal supaya tidak ada istilahnya penyelewengan. Ya, set streaming lah. Ya, artinya memang di samping juga tadi fungsi penganggaran bahwa kita ada di sana, kita mungkin aturan daerah itu yang nanti mengacu kepada turunannya Perpres misalnya, itu tidak ada juga ada fungsi pengawasan. Yang mana terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini teknisnya itu kan belum tahu ya. Juknisnya itu kudu piye. Lantas kemudian siapa saja yang boleh mengelola. Siapa saja yang terlibat. Lantas bagaimana fungsi pengawasannya itu pertama. Itu dari pengawasan fungsi penganggarannya. Lantas fungsi dari pengawasan fungsi kesehatannya. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal yang seperti kita dengar bahwa di salah satu sekolah nanti langsung misalnya misalnya keracunan dan lain-lain. Ini fungsi-fungsi. Jadi pos mayornya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal teknis yang harus kita pikirkan bahas kan. Karena kalau program oke lah, itu misal penganggaran oke. Lantas sekarang pelaksanaannya oke, yang laksanain. Sekarang fungsi pengawasan kita selaku anggota DPRD tentu saja ini banyak faktor, misalnya dari faktor UMKM, dari sisi keuangannya atau perputaran keuangannya harus ke siapa sasarannya. Lantas dari sisi kesehatan harus siapa atau harus yang memiliki detail banget. Dan ini masalah menyangkut hajat hidup, menyangkut anak-anak sekolah loh, anak-anak sekolah, sehingga ini perlu dituangkan dengan kebijakan bersama melalui keputusan wali kota, perwal, atau mungkin diperdakan sekalian untuk kemudian menjadi ranah kita untuk berkomunikasi. Yang kedua terkait dengan bagaimana wali kota dan wakil wali kota terpilih ini untuk bisa mensejajarkan PP tersebut berimplementasinya di Kota Yogyakarta harus disesuaikan dengan muatan lokal. Nah, jadi kan muatan lokal di sini misalnya di sini ini Kota Yogyakarta anaknya nggak kulino makan ikan. Misalnya kan gitu. Diganti olahan. Misalnya seperti itu. Kalau tempe ternyata ikan. Nah, kalau di luar Jawa mungkin tempe itu nggak bisa dimakan, di sana harus ikan. Kalau di Yogyakarta masih bisa ikan. Karena mestinya anggaran budget itu mesti sudah diturunkan dari sana. Entah nanti teknisnya disamakan di seluruh Indonesia atau daerah Jawa mungkin 15.000, yang luar Jawa jadi Selawewu misalnya. Atau sudah pakrok bongkrong. Misalnya itu susu barang gitu. Gitu. Ini juga perlu menjadi kajian kita bersama ya. Untuk kemudian secara teknis ini mendalam.
Lantas yang terakhir tadi saya menyampaikan katanya dengan kesehatan. Nah ini tentu saja dari sisi dinas kesehatan, ya. dinas kesehatan harus melakukan pola-pola yang baru terkait ini, serta tidak serta-merta setiap, meskipun kita paham bahwa efek dari adanya makan siang gratis ini kan harapannya kepada seluruh masyarakat itu bisa menikmati uang pusat yang di daerah secara ekonomi bisa merata. Menekan inflasi ya. Nah, yang jelas itu. Namun kemudian ini juga perlu diatur secara rigid. Karena nanti terkait dengan makan ini siapa yang mengelola dan siapa yang mengelola itu dari sisi pengelolaannya. Dari sisi kesehatan harus memenuhi beberapa kriteria. Sehingga untuk ini memang kita sebagai anggota DPRD benar-benar pengawasannya melekat dan benar-benar tidak bocor gitu. Bocor itu dalam arti tidak bermasalah. Sehingga kita tidak bisa serta-merta meloloskan orang-orang tertentu yang kemudian secara tidak kapabel ya. Tidak kapabel. Karena ini sekali lagi menyangkut anak-anak kita. Padahal nanti misalnya dalam suatu daerah misalnya ada yang keracunan gitu, ini menjadi dari masalah ini persoalannya. Saya kemarin begitu mendengar adanya tornya ini, wah ini cukup dalam dan ini detail sekali harusnya. Ini perlu ada pansus ini. Rindu pansus Pak. Ya, pansus beserta implementasinya. Suklis. Iya. Siap. Oke. Sebagai fungsi pengawasan. Saya kira itu Mbak. Oke. Banyak sekali. Banyak sekali yang kita bahas ya tadi antara Mas Sigit dan Mas Oleg, karena semakin seru nih obrolan kita terkait makan siang gratis. Tapi tentunya di sini yang perlu menjadi isu juga terkait pemerintahan baru di Presiden terpilih saat ini, ada beberapa hal isu juga terkait adanya penambahan di beberapa kementerian. Di kementerian yang nantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada beberapa penambahan di pemerintahan atau di kementerian. OPD. Apakah itu nanti kira-kira nih efek ke OPD-nya? Ya, kelembagaan. Tentunya kelembagaan di pemerintah daerah di wilayah Indonesia pasti ada efeknya. Nah, itu kira-kira dari DPRD selaku mitra, karena kan DPRD ini bagian dari pemerintahan juga antara legislatif dan eksekutif. Nah, dari kacamata DPRD khususnya melihat atau mencermati penambahan kementerian di Presiden terpilih ini kira-kira seperti apa? Tentunya di kedinasan atau OPD-OPD yang ada sekarang di pemerintahan Kota Yogyakarta. Jadi dulu ya. Seperti kita tahu bahwa nanti memang ada salah satu kalau di kota namanya dinas, kalau di sana kementerian sing khusus ngurusi makanan. Yang paling seru itu. Saya pernah sih. Kalau kementerian lainnya tuh apa ya? Saya ingat tadi. Tapi ada beberapa terkait pendapatan, Kementerian Keuangan terutama, itu pendapatan pajak-pajak besok dipisah. Jadi Kementerian Keuangan yang dulunya membahas pajak masuk di situ dan sebagainya, besok dibikin badan-badan atau badan baru terpisah dari Kementerian Keuangan. Ya tentu saja di Kota Yogyakarta ini implementasinya harus dilihat dengan OPD yang sudah ada. Kalau saya melihatnya misalnya itu itu di BPKAD sudah dipisahkan itu, mana pendapatan yang dari PAD, mana yang dari pajak. Hanya yang belum ada memang saya ngurusi panganan. Mungkin dinas makan siang. Saya nggak tahu. Kalau ini kan implementasinya di kota. Kota pasti ada efeknya, Mas Sigit ya. Di kementerian baru, istilahnya kelembagaan baru pasti akan berefek ke OPD-OPD atau pemerintahan di daerah. Kalau yang paling mendekati itu ya perempuan dan anak itu. Yang jelas terima kasih karena itu nanti legislasinya dan pengawasannya tambah banyak kan gitu. Ini jelas ada dinas baru. Ada dinas baru. Selama memang belum tercakup di dalam dinas-dinas
dinas yang Oke, ada. siap. Dinas Perempuan dan Anak itu loh ketemu. DP3P2 KB, oke. Itu kan DP 2 DP. Soalnya rumah aku ngerti ini dinas KB. Bu Eno itu loh ya. Iya, Nah, siap. itu mungkin bisa memang kalau tidak harus menambah misalnya Iya. ya itu bisa di beban yang rodok cedek mendekati lah. Oke, Nggak mungkin iya. yang PUPR kadoan. Kadoan, oke. Jadi Jadi yang diintegrasikan di situ kira-kira saja, ya. tupoksinya ataupun hal yang lain terkait hal program-program ini bisa dimasukkan di dalam tupoksi kedinasan yang saat ini ya mungkin ini bisa ini ya Iya, secara linear bisa disinkronkan di situ ya Mas betul, Alek ya. betul. Karena betul, pasti menurut saya efek itu. efek penganggaran nanti juga anjab analisis Betul. jabatan juga akan berefek di situ terkait nantinya OPD-OPD itu untuk kelembagaan pasti akan ditambah. Kecuali kalau anjabnya juga melu ditambah, Oh. tahu itu juga kebijakan lagi. Siap, Iya, siap. iya. Berarti kita Otomatis menunjukkan mitra-mitra komisi di DPR nanti bertambah Ya, jumlah mitranya. ya jumlah mitranya bertambah dan efeknya sebenarnya pengen juga karena kemudahan di Kota Yogyakarta ini akhirnya masyarakat Kota Yogyakarta tidak pindah ke lain tempat. Kalau pindah ke lain tempat, aksesnya mudah. efeknya apa Mas? Efeknya. Ya, Jumlah kursinya berkurang. Itu loh Mas. Kemarin harap-harap kemarin iya. harap-harap itu Mas ya. Itu Mas itu terkait itu ini jangan sampai kita Porsinya jangan turun. jangan turun. Kalau bisa ya Mas nambah naik ya. Karena jumlah penduduknya bertambah. Oke. Sehingga tingkat huniannya juga perlu diperbaiki, kan misalnya seperti itu. Keluarga muda juga harus diperbaiki. Ya, seperti saya dengar dari beberapa visi misi salah satu calon. Siap. Oke. Kan salah satunya biar mengurangi Iya. perpindahan penduduk Kota Yogyakarta ke Luar daerah. Oke. Dengan Gitu. bertahan di Kota Yogyakarta. Nah, Siap. efeknya adalah Iya. Pak, bukan ekonomi ya, kursi DPRD. Nah, kemarin deg-degan itu. Iya. Kemarin Sido 35, Wanyon Sewu masih gitu. Berkurang semua ya dari Iya. di kota-kota dapilnya ya masalahnya. Kalau di dapurnya ada. Tambah seru nih ke sobat podcast DPRD terkait pembahasan karena tadi Mas Olek, Mas Sigit sudah menjelaskan beberapa hal dari fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan sudah disampaikan bagaimana sinkronitas pemerintahan baru di Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka yang nantinya akan linear dan sinergi dengan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Sebelum kita sudahi di podcast ini, saya mohon dari kedua narasumber yang seru ini bisa closing statement terkait hal-hal perihal menyikapi pemerintahan baru ke depan dan harapannya untuk wilayah Kota Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta juga berefek positif dan bermanfaat. Mungkin Mas Olek bisa dulu. Yang jelas yang pertama, seluruh program yang ada di pusat implementasinya harus terimplementasi dengan baik di Kota Yogyakarta dengan tidak meninggalkan muatan lokal yang ada. Yang kedua terkait dengan program-program yang sifatnya baru, tentu saja ini menjadi fungsi kita selaku legislatif untuk melakukan pengawasan yang lebih tepat dan tepat. Oke. Saya kira itu Mbak. Oke Mas Olek, monggo Mas Sigit di closing. Kemudian Mas Oleh luar biasa podcast di siang hari ini. Closing statementnya adalah bahwa dengan kita berharap banyak sebenarnya dengan pemerintahan yang baru ini yang akan dilantik di 10 Oktober gitu kalau nggak 20 ya. Oktober ya. Oh, kecepatan berarti. Sudah menunggu itu kebijakan makan dari situ. Kayaknya sinkronisasinya seperti apa ya. Artinya bahwa kita harus juga sebagai fungsi DPRD di Kota Yogyakarta kita akan menunggu, melihat, kemudian mencermati bagaimana kebijakan secara nasional. Apa yang harus kita lakukan di dalam konteks kota, tentu saja ini juga harus kita pikirkan bersama. Kita harus juga bekerja secara kolektif, kemudian menyamakan bagaimana nanti tentu saja apa yang harus dikerjakan, hal-hal yang menjadi substansial problematik yang ada di Kota Yogyakarta itu juga bisa tercover secara kedaerahan. Mungkin seperti itu Bu Dian yang bisa kami sampaikan. Iya Mas Sigit, Mas Olek, terima kasih.
yang menarik tadi terkait muatan lokal tetap harus ada. diutamakan terkait kebijakan pemerintahan baru ya, yang harapannya efek positif dari program-program pemerintahan yang baru nantinya, efek positif, efek di masyarakat. Betul. Terkait muatan lokal juga harus dikedepankan supaya nanti tidak hanya penonton, tetapi Kota Yogyakarta juga menjadi bagian dari penyempurnaan program-program pemerintahan yang baru ke depan untuk 2025-2030 yang nantinya bisa semakin baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Amin. Alhamdulillah podcast pada siang hari ini selesai. Alhamdulillah Mas. Kurang panjang katanya. Terima kasih Mas Soleh, Mas Sigit yang sudah meluangkan waktu. Harapannya kita akan berjumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta dengan topik yang lebih menarik dan beberapa narasumber yang semakin ramai lagi. Dan pastinya terima kasih atas kesetiaan Sobat Podcast DPRD Kota Yogyakarta yang sudah meluangkan waktu selalu mengikuti podcast ini. Saya pamit undur diri. Dian Novitasari, anggota DPRD. Sampai jumpa di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.